Selamat datang guys, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik. Kisah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Abid Al-Maslami. Baik, kita langsung saja kita simak kisahnya. Petualangan ABG, begitulah judul kisah ini sebagaimana disebutkan oleh penulis. Rentetan kisah ini terungkap dari pengakuan seorang pemuda pecandu minuman keras yang masih sangat belia di hadapan polisi penyelidik. Pemuda ini mengaku kenal dengan seorang gadis bernama Siren lewat teman perempuannya, Muha. Saat itu, Muha mengunjungi apartemennya yang sengaja disewa agar dia bebas mengonsumsi narkoba. Sejak itulah mereka berkenalan. Hubungan pemuda ini dan Siren terbilang cepat akrab. Dia selalu mengundang Siren untuk menginap dan mengonsumsi narkoba di apartemen. Si pemuda itu menuturkan pengalaman buruknya. Setiap hari aku selalu bersama Siren. Bahkan, aku dengannya telah begitu dekat layaknya suami istri. Dan tampaknya dia pun tidak ada masalah dengan kedekatannya bersamaku. Kami benar-benar telah kecanduan narkoba. Selamanya aku tidak mengecap rasanya barang halal. Ketika itu kehidupan kami semakin tak beraturan. Anehnya, Siren pun tidak merasa bersalah jika pagi hari harus pulang ke rumah setelah bermalam denganku. Aku sering bertanya kepadanya, apakah keluargamu tidak mengkhawatirkan dirimu dan menginterogasimu? Setiap kali dia pulang ke rumah, setelah bermalam denganku, dia kerap membuat onar keluarganya sehingga mereka menganggap itu sebagai hal biasa. Suatu ketika aku terkejut, Siren mengetuk pintu rumahku sambil membawa koper pakaiannya. Dia mengeluh padaku bahwa keluarganya telah mengusirnya. Dia terpaksa kabur ke rumahku. Akhirnya, dia sekarang tinggal bersama keluargaku di apartemen. Tiap kali ibu menanyakan perihal Siren, aku selalu menjawab, Siren tidak apa-apa. Dia temanku, hanya saja sekarang dia sedang bermasalah dengan keluarganya. Waktulah yang akan mengetahui kapan masalahnya berakhir. Siren tinggal bersamaku dan ibuku di apartemen kurang lebih setahun. Di sisi lain, aku semakin kecanduan barang memabukkan itu, hingga akhirnya aku harus berurusan dengan polisi dan hukum. Setelah keluar dari penjara, aku kembali mendapati Siren masih tinggal bersama ibuku. Kami pun kembali kecanduan untuk yang sekian kalinya. Demikianlah kisah si pemuda dengan teman gadisnya. Keduanya telah terjebak dalam dunia narkoba. Hingga akhirnya, Siren meninggal dunia tanpa sepengetahuan keluarganya. Karena itu, keluarganya menghubungi polisi untuk mengetahui keberadaan Siren. Selanjutnya, si pemuda dihubungi polisi untuk diinterogasi dengan berbagai pertanyaan. Di antara pertanyaannya, siapa yang membunuh teman perempuanmu, Siren? Apakah dia sekadar teman atau istrimu? Si pemuda mengaku bahwa saat dia di penjara, Siren selalu mengunjunginya. Ketika aku keluar penjara, kami langsung menyewa sebuah apartemen dan mengisinya dengan perabotan. Kami pun bergegas membeli heroin dalam jumlah banyak. Manakala aku dan dia berada dalam puncak keharmonisan di apartemen, aku mengajaknya menikah. Dan, dia pun setuju. Tetapi, janji pernikahan itu suatu yang sia-sia, karena janji tersebut dilakukan ketika kami asyik mengonsumsi narkoba. Si pemuda terus diinterogasi oleh polisi, sekarang mayat Siren di mana? Dengan enteng si pemuda menjawab, dia ada di apartemenku. Dari pengakuan ini, polisi itu memanggil anggota reserse. Dia menyampaikan identifikasi adanya tindak kriminal. Singkat cerita, reserse itu telah sampai di apartemen yang dimaksud. Mereka membawa si pemuda dalam keadaan terborgol. Dia membuka pintu apartemen, dan tim penyidik itu langsung masuk ke kamar. Mereka mencium bau busuk menyeruak dari dalam ruangan. Padahal, kamar itu hanya berisi perabotan, dan akhirnya tim penyidik dari kepolisian berhasil menemukan mayat Siren. Tubuhnya menyandar ke dinding dan masih mengenakan pakaian tidur. Jelas, Siren tewas beberapa hari yang lalu, karena mayatnya telah membiru. Di samping jasadnya terdapat suntikan yang masih menyimpan bekas-bekas darah. Para penyidik langsung mengamankan sejumlah barang bukti yang terdapat di TPK. Mereka menemukan tisu yang masih ada bercak darahnya berserakan di mana-mana, suntikan heroin yang siap digunakan, dan asbak yang penuh dengan puntung rokok. Mayat Siren kemudian dievakuasi, dan pemuda itu ditangkap serta ditahan sementara sampai keluar hasil otopsi. Ternyata, hasil otopsi menunjukkan bahwa penyebab kematian Siren adalah pemakaian suntikan heroin yang overdosis. Pemakaian heroin yang berlebihan ini menimbulkan shock pada jantung sehingga tidak mampu lagi menahan kerasnya obat tersebut. Memperkuat hasil otopsi,
Pemuda itu mengaku bahwa ketika itu dia dan Sherin sedang mengonsumsi narkoba. Dalam pengaruh obat terlarang, dia menggasak tubuh Sherin. Setelah itu dia tertidur, dan Sherin menyuntik dirinya menggunakan heroin dengan dosis yang tinggi. Tetapi, dia tidak sanggup menahannya dan akhirnya tewas. Si pemuda tidak menyadari kejadian itu. Begitu bangun tidur, dia mendapati Sherin sudah tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di lantai. Selanjutnya dia menyandarkan tubuh Sherin pada tembok, kemudian dia kembali memakai heroin. Berbeda dengan pengakuan si pemuda, hasil otopsi dokter ahli menyebutkan bahwa jarum suntik yang ada di lengan gadis itu tidak lain adalah jarum suntik si pemuda. Pemuda itu pun dilaporkan ke pengadilan dengan tuduhan pembunuhan terhadap Sherin dengan cara menyuntikkan heroin dalam dosis tinggi. Pengadilan memutuskan bahwa si pemuda dipenjara selama 5 tahun. Untuk waktu sementara, terdakwa dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk menjalani terapi. Kemudian, setelah sembuh dia kembali ke penjara untuk menjalani masa tahanan. Saudaraku, bagaimana kita menanggapi peristiwa di atas? Kepada siapa kita harus mengadukannya? Di manakah letak peran keluarga? Apa tanggung jawab keluarga terhadap anak-anaknya? Siapa yang salah dalam mendidik pemuda itu sehingga tidak mengenal halal dan haram? Mengapa dia tidak diajari salat atau ayat-ayat Al-Quran? Mengapa pemuda itu tidak dididik agar teguh beragama? Semua itu merupakan tanggung jawab berat yang tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemuda itu saja. Sekarang pemuda itu telah menjadi korban keluarga, korban ayah dan ibunya yang mempunyai tugas dasar mendidik anak. Narkoba terlanjur telah menghancurkan segalanya, termasuk pemuda itu dan keluarganya. Karena itu, kami memohon ampunan dan kesehatan kepada Allah bagi kita dan anak-anak kita, baik di dunia maupun akhirat. Semoga bermanfaat.